Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menjumpai Anda, Antv Lovers. Dan kali ini saya kedatangan seorang tokoh pemuda, Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Bung Arief Rahman. Terima kasih, Bung Yusuf. Selamat siang, Bung. Siang. Terima kasih sudah datang ke Antv. Sama-sama. Nah, Antv Lovers, kita tahu Ormas Pemuda Pancasila ini adalah ormas yang sangat eksis, yang berdiri atas panggilan sejarah, yang pada saat itu perlu yang namanya paramiliter. Begitu kan, Ya. Bung Arief? Mungkin Bung Arief bisa sedikit cerita, flashback sedikit tentang Pemuda Pancasila. Oke, mungkin kalau kita bicara tentang sejarah Pemuda Pancasila itu, ini tidak lepas dari peran Tentara Nasional Indonesia. Ya. Dulu di tahun 1957, beberapa tokoh-tokoh militer yang akhirnya menjadi jenderal besar, salah satunya adalah Jenderal Ahmad Nasution, ada Abdul Haris Jenderal Nasution. Abdul Haris Nasution, ada Jenderal Ahmad Yani, ada juga Jenderal Gatot Subroto Ya. saat itu dulu mendirikan sebuah partai politik yang namanya adalah Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Ya. Karena memang para tokoh TNI tersebut tidak boleh langsung berpolitik, Ya. makanya dibuatlah Itu awal tahun-tahun 59 itu ya? tahun 1957. 57? 57. Oh, oke. Dalam prosesnya IPKI melahirkan Pemuda Patriot. Pemuda Patriot itu lahir dalam rangka untuk mengimbangi kekuatan pemuda rakyat dulu. Pemuda yang memang itu langsung di bawah Partai Komunis Indonesia. Yap. Karena memang IPKI didirikan untuk menjaga ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, hari itu ada ancaman komunisme. Iya, betul. Jadi memang ada kekuatan ideologi lain, kekuatan komunisme yang ingin menghancurkan ideologi Pancasila. Makanya dulu dibentuk Partai Patriot yang akhirnya di tanggal 28 Oktober 1959 Ya. menjadi atau berubah menjadi Pemuda Pancasila. Ya. Nah, memang karena yang melahirkan tokoh-tokoh militer dan ini untuk menghalau kekuatan sebuah ideologi yang saat itu sangat dominan yaitu komunis, maka dicarilah orang-orang yang berani, tokoh-tokoh yang berani. Makanya dalam tanda kutip disebut juga dulu identik dengan paramiliter. Oke, paramiliter. itu background-nya ya? Background-nya. Dan makanya pada prosesnya setelah era Orde Lama di tahun 65 terjadi pemberontakan PKI, maka Pemuda Pancasila menjadi salah satu garda terdepan untuk menghalau kekuatan ideologi komunis Ya, saat itu. itulah yang dimaksud dengan panggilan sejarah dari Ormas Pemuda Pancasila ini. Nah, saat ini, Bung Arief, saya panggil Bung Arief aja ya, Pemuda Pancasila tetap eksis, seolah tak tersentuh. Rezim atau apapun boleh berganti, tetapi eksistensi dan aktualisasinya tetap berkibar. Itu bagaimana bisa terjadi? Ya memang kita ini hidup di era Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Dan Reformasi. organisasi PP ini nggak pernah pecah loh. Nggak ada perjuangannya, nggak ada ininya. Makanya mungkin juga karena faktor figur ya, ada figur Ketua Umum Pak Yapto Surya Sumarno yang memang juga tokoh pemuda dulu di eranya dan sekarang juga masih mengayomi lah beberapa anak-anak muda yang memang eksis di politik maupun bisnis. Jadi beliaulah sebagai perekat dan memang di PP itu organisasinya tidak hanya sebatas kita masuk organisasi tapi juga lebih ke arah persaudaraan. Makanya ada istilah kita tidak sedarah tapi kita bersaudara. Tidak sedarah tapi bersaudara. Luar biasa. Nah, itu ini menjadi salah satu tagline PP. Tagline Pemuda Pancasila. Ya, ada juga misalkan kenapa sampai sekarang Pemuda Pancasila eksis kemana-mana. Kita punya juga tagline-nya tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Ini. Misalkan kalau kita lihat sekarang, kalau tokoh-tokoh Pemuda Pancasila, Ketua DPD RI Pak Lanyala Mataliti, ada wakil ketua. Tapi memang terbukti ada di mana-mana. Hampir semua di lembaga pemerintah ada. Kita tahu ketua MPR siapa, ketua DPD RI siapa. Di semua partai kita ada. Mau tanya, coba di Demokrat siapa? Pasti ada. Termasuk kayak Teguh Rifki, Sekjen Demokrat, itu ada Muslim yang sekarang di Komisi 4, itu Pemuda Pancasila. Ya, luar biasa. Kalau di Golkar, hampir semuanya. Karena mungkin gini, kalau di Golkar dulu, kita itu menyalurkan
aspirasinya melalui Golkar. Iya. Kita bukan afiliasi, Bukan juga underbow ya? bukan underbow, tapi kita menyalurkan aspirasi kita ke Golkar. Makanya Iya. muncullah tokoh, ada Bang Yoris, Robert Kardinal, Yes. itu tokoh-tokoh yang di Golkar sampai sekarang masih Jadi eksis. Bung Arif, memang perbincangan ini di sore hari ini yang rada rintik hujan ini memang untuk merimain dari sejarah PP dan eksistensinya saat ini. Nah, karena bagaimanapun publik, masyarakat umum banyak yang beranggapan nuansa premanisme PP itu masih ada gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan kenapa bisa seperti itu. Ya, mungkin bisa saya jelaskan sedikit ya, dari tadi sejarah kan sudah Ya. kita ceritakan, kita sebagai dianggaplah paramiliter, bahkan identifikasinya dalam tanda kutip sedikit preman. Nah, Karena memang gini, karena memang dulu kita ini berjuang, lahir karena panggilan sejarah untuk menghalau kekuatan komunis, butuh nyali, maka dibutuhkan orang-orang yang berani. ya nyali. Ya, mungkin para jenderal itu berpikir, lebih baik saya dapat 5 orang berani dibandingkan 100 orang pintar. Ya. Karena logikanya seperti ini. Kalau orang berani, pasti dibuat pintar. Tapi orang pintar belum tentu bisa dibuat berani. Yes, setuju. Nah, makanya akhirnya terjadilah proses di tahun 65, setelah itu masuk di Orde Baru, dan ketemu ritmenya di Orde Baru itu. Kebetulan juga Pak Yapto juga punya komunikasi yang baik lah di penguasa Orde Baru saat itu. Harus diakui lah seperti itu. Dan akhirnya memang kita ini kan juga dulu itu memang dipilih untuk berjuang. Nah, setelah era Orde Baru mulai ada link and match-nya kebangun, Ya. ya juga tidak bisa dipungkiri bahwa di basis bawah kita ini ya memang jagoan-jagoan semua. Karena memang Ya. dipilih orang-orang yang berani. Ya. Nah, makanya kalau dibilang preman, betul. Tapi identifikasi dari Pak Yapto itu, preman itu bukan orang-orang yang memang akhirnya membuat kerusuhan. Bukan premanisme yang kriminal Bukan sebenarnya. preman yang kriminal. Karena lebih ke arah free man. Iya. Laki-laki yang bebas. Orang bebas menentukan langkahnya, menentukan sikapnya, Tetapi tetap punya cita-cita, tujuan. menjaga ideologi Pancasila. Dan napasnya ya, adalah kebangsaan, nasionalisme. kebangsaan, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, tentunya menjadi PR, stigma itu kan. Dan saya yakin pasti itu terus dihapus untuk terhadap anggapan masyarakat. Nah, upaya yang sudah dilakukan sejauh ini selain dengan program-program yang ada, Ya, kita sedang melakukan perubahan mindset cara berpikir mindset, kita. baik. Jadi memang kalau di kita itu ada 3 O namanya. Apa itu? Otot, Baik, otak, ya. omong. Otot, otak, omong. Oh, itu modal semua itu. Ini modal semua. Karena memang kita dulu dari kelompok-kelompok yang dipilih untuk menghalau kekuatan ini Butuh otot. dan akhirnya fisik kan dulu, Iya. bertarung, Iya. fisik. Nah, ini harus dijelaskan, masyarakat harus tahu ini. Lanjut. Otot. Nah, terus otak. Ya. Pada prosesnya akhirnya kita membentuk komunitas-komunitas, akhirnya ya mohon maaf. Yang dia nggak punya pekerjaan, dia ada bioskop, dia menjadi penjaga bioskop. Paling tidak ini untuk menghidupi anggota-anggota Iya, kita. iya. Ini kan cara berpikir. Iya. Mereka mengkoordinir dari parkir sampai calo tiket mungkin. Artinya begini, perlu otak untuk nyari duit. Betul. harus Jangan ada cuma otak. otot aja. Betul. Setelah Bagaimana kita manage, kita monetize lah kalau Nah, bahasa sekarang. Yang namanya organisasi kan terus berkonsolidasi, merekrut anggota sebanyak-banyaknya. Akhirnya mulai pakai omong. Makanya banyak yang jadi anggota DPR, DPRD, DPR RI, Banyak akademisinya. akademisi, dan sampai juga bupati dan gubernur kita ada. Yes. Di Sultan, Pak Rusdi Mastura itu asli kader pemuda Pancasila. Ya. Di Sumatera Barat itu juga wagubnya pemuda Pancasila. Ya. Di DKI Pak Ariza juga itu pemuda Pancasila. Jadi kalau kita bicara identifikasi kita hampir semuanya mengisi ruang-ruang. Ya. Di media, Bung Arif pernah bilang bahwa ormas pemuda sering bentrok di bawah itu karena faktor ekonomi. Ya. Karena berebut lahan parkir lah ini atau, dan orang sering sebut di situ ada PP di samping ormas pemuda lain atau ormas masyarakat yang lain. Komentar Anda hari itu sulit dihindari, tetapi, nah ini mungkin tetapinya bisa dijelaskan. Ya, jadi memang itu karena biasanya faktornya berebut lahan. Ada aksi, ada reaksi, ada sebab, pasti ada sesuatu masalah. Nah makanya gini, kalau kita bicara ormas, kita berdiri sejak 28 Oktober 1959. Iya, bertepatan dengan Ini Sumpah sudah Pemuda. 62 tahun lebih
kita berormas lah gitu. Nah tiba-tiba muncul ormas-ormas yang bersifat primordial, mohon maaf, Ya, primordial, betul. yang sifatnya kedaerahan. Daerahan. Sebenarnya buat kami itu sudah tidak laku Dan lagi. bukan kompetitor sebenarnya. Bukan kompetitor. Kalau bagi kita itu sudah nggak ada lagi masalah sara, suku, agama, ras itu udah nggak ada lagi. Ya. Kita dari Tionghoa ada, dari Semua lapisan. dari Batak ada, dari yang suku apa ada, semua di Pemuda Pancasila. Jadi ada. begitu luas. Begitu luas. Jadi kita tuh nggak pernah berpikir masalah sara bahwa itu sudah selesai dalam sebuah bingkai yang namanya Pancasila. Pengurus di tataran yang bawah itu kan, mereka perlu biaya memutar organisasinya. Ya. Nah mungkin itu salah satu sebab kenapa mereka harus gontok-gontokan di bawah. Betul, makanya mereka berkumpul, berkonsolidasi. Karena kan kita dari struktur Majelis Pimpinan Nasional, kemudian Majelis Pimpinan Wilayah, kemudian Majelis Pimpinan Daerah, terus sampai ke anak cabang, sampai Ya. ke tingkat ranting, kelurahan. Ya, ya. Nah ini kan konsolidasi ini kan kita lakukan. Kita kadang-kadang merekrut orang-orang yang orang lain tidak mau rekrut. Oh, Misalkan mohon maaf, dulu dalam sejarahnya misalkan di tahun 70-an pada saat banyak preman di mana-mana, banyak tukang todong di mana-mana. ya. Itu banyak yang masuk PP. Nah, Tapi minimal pada saat mereka kita rekrut, mereka kita ajak dalam seminggu ada 2 kali rapat. Di daerah tersebut aman, tidak ada dua kali penodongan atau pencurian. Nah, ini tugas kita menarik. Pemuda Pancasila adalah memperbaiki yang rusak-rusak. filterisasi yang dilakukan untuk yang pertama apa? Untuk menerima anggota? Kita tadinya memang kalau menerima Open aja? siapapun. Open aja Karena begitu ya? kita kan ormas. Ya. Jadi siapapun berhak untuk masuk menjadi anggota Pemuda Pancasila. Ya. Setelah itu kita filter memang ada kaderisasi. Kita ada kaderisasi dari tingkat Pratama, Madya, Utama. Oh ada jenjangnya. Ada jenjangnya. Nah ini yang memang kita didik, kita latih. Dari mereka yang tadinya keluyuran kemana-mana, mereka mulai terdidik, terlatih. Ya mohon maaf, yang tadi saya bilang, Ya, dalam seminggu ada 2 kali penodongan, kalau tukang todongnya kita ajak rapat, ya. nggak akan ada penodongan. Terminimalisir. Iya. Semakin dia menjadi pengurus, semakin dia Aktif. sadar tentang peran dia di masyarakat. Sama sekali yang namanya penodongan tuh nggak ada. Iya, sampai akhirnya mereka harus punya kartu anggota. Kartu anggota harus ikut kaderisasi. Sampai saat ini berapa anggota yang sudah terdata dengan KTA? Kalau yang sudah terdata dengan KTA itu mungkin sudah di angka 4 jutaan ya. 4 juta? 4 juta. Dan Seluruh kita Indonesia. sekarang sistemnya kita pakai barcode. Hmm, Jadi kita berbasiskan pada nomor induk kependudukan. ya. Dan kita juga pakai barcode. Nah, dari seragam saja sekarang kita mulai tata. Ini seragam yang model baru kita ini, kita langsung MOU dengan Sritek. Yang akhirnya ini nanti akan ketahuan kalau ada kita sedang melakukan di lapangan, ada Jadi mereka motif dan jenis bahannya itu harus sama. sama, warnanya, alurnya sama. Jadi kalau kita ada anggota yang orang lain di luar pakai baju di luar Kenali ini, aja dengan dari dia akan ketahuan. seragamnya. Dia akan ketahuan. Oke. Nah, karena mohon maaf, karena kita ormas besar dan seragam Iya. kita selama ini juga dijual di mana-mana, Iya. maka banyak oknum Ya yang seperti mengatasnamakan. kejadian kemarin ada petinju selebritis Oh yang, iya, yang makanya ditegur langsung kita sembarangan pakai. tegur, Ya. ya kan, sembarangan pakai, kita cek KTA-nya nggak ada. Nah makanya juga kemarin ada di Jakarta Barat yang waktu menjelang Lebaran dia sebar proposal bahkan bawa senjata tajam. Nah, Kita cek juga ternyata bukan anggota kita. kalau ada oknum anggota yang menyalahi dari aturan organisasi, ada sanksi dan Ada. ya mungkin kalau benar dia reward Ada reward and punishment. and punishment. Kalau dia memang berprestasi, ya kita akan dukung. Hmm, Misalkan ada beberapa yang memang akhirnya didukung oleh kita ajukan ke Kementerian Olahraga dapat beasiswa karena dia punya Ini- prestasi. Tapi kalau yang bermasalah seperti keributan kemarin nih, waktu kita demo aksi di DPR, di DPR kita- yang dituduh bahwa sangkur, kita bawa sangkur ada dan pemukulan. lain-lain. Betul, memang sangkur itu ada, tapi bukan di lapangan. tapi Itu di ada di kendaraan masing-masing. nah kenapa dibawa juga? Nah, ini sudah kita larang. Tapi memang pada saat itu, sebelum kejadian demo itu, ada kejadian keributan di daerah Tangerang Selatan. Oh, bentrok dengan ormas lain. Dengan ormas lain. Makanya Jadi untuk mereka jaga lebih diri, ke arah inisiatif. untuk menjaga diri. Oke. Makanya di lapangan tidak ditemukan. Tapi problemnya pada saat itu ada anggota kepolisian yang dipukuli oleh anggota kita. Nah, ini akhirnya kita kasih punishment. Kita serahkan ke Kalau nggak salah masih diproses ya. masih diproses sampai sekarang sedang menunggu di Putusan. putusan.
Jadi kita nggak ada kita mau aman. Jadi nggak ada asas pembiaran di organisasi Nggak ini ada. kan, maupun itu tindakannya apa, apalagi premanisme. Selama dia menjadi anggota, pasti kita akan bela. Tapi nanti kita lihat problemnya apa. Kalau dia memperkosa, kalau dia Oke, membunuh, kalau dia narkoba, pasti kita pecat. yes. Jadi ada pemecatan juga. Ada ya, pemecatan di kita. Nah itu anti-developers bahwa organisasi ini organisasi besar, bukan organisasi sembarangan, sehingga mereka punya aturan main yang ketat, seperti Ya. itu kan. Nah Bung Arif, kita lanjutkan. Bicara ormas kepemudaan, konsentrasi pemuda ini kan banyak. Ya. Salah satunya kenakalan remaja, Ya. narkotika, Ya. dan sebagainya. Termasuk adalah pemaparan paham radikal di kalangan anak muda. Ada nggak program PP mengarah ke situ? Jadi kalau Masyarakat perlu tahu ini. kalau kita masalah narkoba, memang kita kerjasama dengan BNN. Ada MOU. Ada MOU. Dan jadi kalau Oke. muswil atau muscap, menjelang muscap itu pasti anggota kita itu sebelum mendaftar dia wajib untuk cek urin. Oke, menarik. Itu pasti gitu, Ya. dilakukan. Karena ya mohon maaf, identik kita kan ya Jadi ini untuk Miring lah, meruntuhkan stigma anak PP di lapangan, mau turun ke lapangan, mabok dulu. itu Ya kan? Jadi sebenarnya rohnya nggak seperti itu kan? tidak seperti itu ya. Intinya kalau kita kan sebenarnya kan lebih berproses dari situasi, era, zaman, terus sampai sekarang. Ya kita kan juga harus lebih produktif dan juga kita harus punya nilai, value terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Iya. Misalkan kita juga ada MOU dengan Kementerian Koperasi dan Ya artinya UMKM. dengan BNN ada MOU, Dengan BMN, itu kan dengan penanggulangan MOU, penggunaan narkotika, dengan yang tadi penyalahgunaan masalah khilafah itu kita Nah. juga ada MOU dengan BNPT, Iya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. dan itu kita bikin posko-posko yang memang itu untuk pencegahan dini. Ya. Jadi kalau misalkan kita sudah terlihat indikasi, terlihat ada gerakan-gerakan yang radikalis di masyarakat. ya, dan dia mempunyai paham yang lain selain ideologi Pancasila, kita sudah langsung mereport. Oke. Mereport, Ada saluran komunikasi. ada salurannya. Dia bisa langsung ke Majelis Pimpinan Nasional atau langsung juga ke BNPT. Masih ada aksi itu dari teman-teman PP ya. Ada aksi. Ini kan masalah kita menunggu saja. Kalau kita sudah bicara ideologi Pancasila, terus ada orang yang mengganggu atau kelompok-kelompok yang ingin mengganggu ideologi Pancasila, sudah pasti kita Dia menjadi paling garda terdepan. terdepan ya. Pasti terdepan. Cuma karena negara kita ada hukum, maka kita nggak melakukan. Makanya kita melakukan laporan yang sifatnya nanti ditindak oleh pihak-pihak aparat yang terkait. Ya. Sebenarnya kita punya kemampuan juga untuk, Nah, cuma kita nggak mau. betul. Kemudian tadi Anda menyinggung adanya beasiswa bagi anggota yang memang dia punya prestasi, punya prospek masa depan. Itu selalu ada. Dan bahkan kalau Ini kaitannya dengan pendidikan kan? kalau itu sudah rutin, rutin. Oke. Jadi kita memang di pimpinan-pimpinan ini kolektif kolegial juga memang mengumpulkan dana. Terutama memang ini inspirasi dari Nah, ya. Pak Yapto. Jadi kalau ada anak-anak kader yang memang potensial, itu kita kasih beasiswa. Makanya beberapa beasiswa itu kita lakukan dan itu hampir di seluruh Indonesia kita lakukan. Dari tingkat SD, SMP, SMA maupun kuliah itu ada. Karena juga kita ada kerjasama dengan teman-teman juga yang anggota dewan, kita berikan beasiswa itu, Ya. atau dari networking kita, yang kita juga selalu kita kumpulkan setiap tahun kita review dari sisi akademik atau dari sisi prestasi. Ya. Makanya yang prestasi kebetulan Menporanya juga ini kader pemuda Oh, iya. Pancasila, Pak Jurudin Amali, Jurudin maka Amali. kita kerjasama untuk memberikan beasiswa kepada olahragawan-olahragawan yang kita hasilkan, karena kita ini punya sebenarnya kayak klub-klub, ada klub tinju, klub bulu tangkis, klub golf pun kita ada. Sepak bola. Sepak bola ada. Yang prestasi ini kita juga kasih beasiswa. Bung Arif, maaf, tadi Anda bicara sedikit kata dana, ini kata kunci nih. Nah, ormas ini bisa beroperasi, bagaimana pendanaannya? Ada subsidi kah? Ada donatur kah? Atau bagaimana? Kalau pemuda Pancasila, kalau dari Majelis Pimpinan Nasional, Ya. tidak ada subsidi dari pemerintah. Kita Dari tidak, lembaga tinggi negara tidak? tidak pernah. Kita tidak pernah meminta anggaran kepada pemerintah kalau dari sisi Majelis Pimpinan Oke. Nasional. Tapi kalau di daerah-daerah ada juga beberapa yang mengajukan untuk meminta APBD. Kenapa meminta APBD? Karena memang itu adalah hak daripada ormas.
Oh, iya dong. yang lain pun dapat ya. NU, Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Muhammadiyahnya itu kan selalu dapat. Dari daerah mungkin ada yang memang mengajukan permohonan, tinggal memang selalu kita ingatkan masalah bagaimana aplikasi di lapangannya dan juga bagaimana pertanggungjawabannya. Itu selalu kita ingatkan karena bagaimanapun itu duit rakyat kan, Iya. masyarakat yang harus kita Ya pertanggungjawabkan. paling tidak untuk operasional organisasi ya. Iya, Nah, iya. selebihnya selain itu Selebihnya dari donatur. donatur. Donatur karena Donatur ini siapa? donatur ini ya anggota-anggota kita yang menjadi Oh. bupati, gubernur. Kayak sekarang kan ada Bambang Susatyo yang ketua MPR, ada Yang Pak punya nama dan punya uang lah ya. Lanyala ketua DPD RI, ada Pak Ahmad Ali wakil Iya. ketua umum Nasdem, ada juga ketua umum Kadin, Arsad Rashid. Oke. Nah ini baik. kan selalu kita minta bantuan kalau kita ada pergerakan. Misalkan kemarin dari Indika Foundation itu selama 8 bulan, per bulan mereka ngasih 2 miliar untuk Satgas COVID kita. Nah, ini kaitannya dengan COVID ini kita udah masuk ke ranah Ya. PP dan masyarakat. Jadi selama hampir setahun Indika Foundation bekerja sama menyalurkan melalui Pemuda Pancasila, kita memberikan ada untuk vaksinasi, juga ada pemberian PBD, sembako, sembako ya. ada pembelian alat-alat tulis kepada masyarakat. Jadi kita memberikan paket-paket sembako buat masyarakat, juga ada disinfektan dan lain-lain. Kita juga melakukan program yang langsung turun ke lapangan. Bicara pemuda Pancasila dan masyarakat, di masyarakat kita tahu juga ada penyakitnya, Ya. yaitu ya kalau penyakit memang real penyakit adalah pandemi, Ya. dan itu masih ada sebenarnya kan. Masih. Pemerintah juga mewanti-wanti nanti akan mewabah lagi. PP tentu punya peran di situ. Ya. Juga ada masalah di masyarakat, bencana alam misalnya. Betul. PP pasti terpanggil juga untuk itu. Ya. Mungkin bisa sedikit cerita, Bung Arif. Pandemi dulu lah, COVID. Kalau COVID sudah pasti, kita punya Satgas yang memang langsung kita masuk di bawah Satgas Nasional. Ya, Kita ada di situ. saya tahu itu. Kalau misalkan Menjadi tim ya, bagian ya, dari tim ya. Kalau dari musibah, baik yang alam maupun musibah kecelakaan, kita juga langsung Ada bekerjasama. tim responsifnya? Ada, tim rescue kita ada. Ada ya. Itu bisa dilihat. Itu sekarang- tingkat apa? itu tingkat nasional sampai ke daerah kita Di buat. daerah sampai level apa? Badan Penanggulangan Bencana itu sampai tingkat di Majelis Pimpinan Cabang. Tingkat Cabang kabupaten. tuh kabupaten ya? Kabupaten. Kecamatan ya? Kecamatan ada, kabupaten ada. Kayak beberapa kejadian-kejadian kemarin jatuhnya pesawat kita Nah. juga bergerak. Terus juga kejadian kemarin meletusnya gunung beberapa Memang di daerah infrastruktur untuk itu disiapkan? disiapkan. Dan itu memang kita langsung Sudah dengan teragenda, terprogram ya? Badan Penanggulangan Bencana BNPB. Kita Oh, langsung baik. ada Ada MOU juga? Ada MOU juga. Jadi NOB dengan siapa aja tuh tadi? Kita udah disebut? MOU dengan BNPT, dengan Dengan terorisme, BNN, dengan narkotika. BPIP, Badan Ideologi Pancasila. Kalau kementerian kita dengan Kementerian Pertahanan, Bela Negara. ya, ya. Kalau di pemberdayaan ekonomi itu kita dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, pemberdayaan UMKM itu juga ada. Ini Ada. menarik. Berarti punya Ada. proyek dong? Bukan proyek, ini lebih ke arah pemberdayaan masyarakat. Jadi anggota kita biasanya mengkoordinir petani-petani, nanti kita berikan bibitnya. Seperti di Sumatera Utara, kita bikin koperasi menjadi off-take untuk beberapa MPC-MPC yang memang punya binaan petani untuk menanam jagung. Oke. Ini ada. Mungkin sudah. Artinya pemerintah memberikan lahan untuk dikelola atau bagaimana? Terus ada expert dari teman-teman PP yang untuk mengawal Ya. para petani itu? Ya, jadi mungkin gini, ada juga kan ketua-ketua kita punya tanah juga. Oh, baik. Ada juga yang memang kita meminjam kepada Oke. pemerintah daerah Mengajukan untuk ya. diajukan, diolah, yang akhirnya kita misalkan belikan pupuknya, kita belikan bibitnya, dan kita ada koperasinya. Ya. Dan kita jadi off-takernya. Jadi kita ada beberapa daerah-daerah petani jagung di daerah Sumatera Utara yang juga kita lakukan seperti itu. Seperti di Kalimantan Timur, kita juga ada pemberdayaan tambak udang. Ya, Jadi selain tambak udang, kita juga menjadikan daerah wisata. ya. Jadi daerah wisata sekaligus tambak udang. Jadi masyarakat atau orang-orang yang lain yang tidak tahu tentang tambak udang bisa datang ke sana, bisa belajar tentang bagaimana jadi petambak yang baik. Ya. Ini kita lakukan dan itu bagian dari memang pemberdayaan yang kita lakukan. Di NTT, Itu program seperti itu memang sudah lama dijalankan atau mungkin kalau program Baru-baru. seperti itu sih sudah karena lama. menarik sekali itu. Sudah lama juga, tapi mungkin gini. Tata kelola Pemuda Pancasila ini sedang
kita perbaiki. Oke. Kita sedang rapihkan. Juga dari mindsetnya juga kita sedang Ya. rubah. Misalkan gini, kita sekarang sedang membahas masalah tentang Ventura. Hmm. Jadi dana kita Modal. kumpulkan, modal dari pengurus-pengurus kita yang kita anggap mampu, itu untuk subsidi kepada majelis pimpinan cabang, majelis pimpinan wilayah yang memang dia punya unit-unit Ini usaha. demi kemandirian ini ya. Demi kemandirian. Iya. Kebetulan kita ada aset rasid, kita sudah Iya. bicarakan untuk bagaimana modal Ventura itu bisa kita berikan kepada anggota-anggota kita Iya. untuk pemberdayaan supaya secara ekonomi mereka bisa mapan. Baik, Bung Arif, makin menarik, tapi kita juga harus menyudahi omongan ini. Nah, ada satu bahasan terakhir, mendekati tahun politik. PP itu adalah satu ormas yang paling seksi. Nah, itu bagaimana ini? Jadi memang di 2022 ini kita sedang menuntaskan musyawarah wilayah serentak se-Indonesia. Iya. 2022. Nanti dilanjutkan 2023 adalah musyawarah cabang serentak. 540 sekian kabupaten kota Iya. pemilihan. Hmm. Nanti outputnya kita memang akan melakukan apel kesetiaan terhadap NKRI dan Pancasila yang dilakukan pada hari yang sama, di jam yang sama, di waktu yang sama, serentak di Indonesia. Oke. Sekaligus ini untuk konsolidasi persiapan kita menjelang 2024. Tetap, kalau kita bicara calon pemimpin, calon presiden, atau apa mendekati kita, pasti mereka harus setia kepada Pancasila Ya, dan tetap menjaga negara kesatuan nilai-nilai Republik Indonesia. PP harus Itu terpenuhi. mutlak buat kita. Kalau itu memenuhi unsur dari situ dan mereka peduli kepada masyarakat, Why not? pasti kita dukung. Ya, oke. Itu pasti. Nah, Bung Arif, di ujung ini ada yang ingin disampaikan untuk publik mengenai PP, mungkin mengubah stigma Ya. adanya premanisme di situ, atau mungkin stigma lain yang mungkin mengarah ke negatif, mungkin bisa disampaikan di sini. Ya kalau saya Sebagai conclusion, sebagai sekjen, mungkin banyak juga oknum-oknum kita yang tidak berbuat baik lah di lapangan. ya, Intinya saya sebagai sekjen meminta maaf kepada masyarakat dan minta juga dukungan dari masyarakat Iya. untuk kami juga bisa merubah image kami. ya, Dalam rangka bagaimana kami tetap eksis untuk menjaga Pancasila dan Negara NKRI, Kesatuan NKRI ini, Indonesia. dan kita juga ingin selalu bercita-cita menjadi lebih baik lagi. ya. Makanya kita juga sedang melakukan perubahan karena tujuan kita adalah memperbaiki yang rusak-rusak, Iya, bukan merusak yang baik-baik. yang mesti sebagai ormas PP juga untuk masyarakat. Untuk masyarakat, Ya dan kan? kita akan kembali pada masyarakat. Nah, dari masyarakat untuk masyarakat. Ya. Nah, terhadap oknum anggota pada umumnya, apa pesan Bung Arif selaku sekjen? Ya, kepada seluruh kader dan Ya. anggota Pemuda Pancasila, saya berharap bisa menjadikan Pemuda Pancasila sebagai rumah besar bagi semua kalangan, semua kelompok, dan Ya. Pemuda Pancasila harus menjadi solusi. Jadi hadir di masyarakat bukan menjadi problem, tapi Pemuda Pancasila hadir untuk menyelesaikan solusi. Makanya semua keluhan masyarakat, semua aspirasi masyarakat harus ditampung dan dicarikan solusinya agar masyarakat tidak terjebak dalam hal-hal yang tanda kutip bisa dipengaruhi orang-orang lain. Bagaimana Pemuda Pancasila bisa memberikan aplikasi, contoh dari nilai-nilai Ya. Pancasila yang sekarang memang sudah mulai luntur dan banyak rongrongan dari kelompok-kelompok lain yang ingin menghancurkan kekuatan ideologi Pancasila. Maka kepada kader harus selalu menjadi garda terdepan untuk menjadi kekuatan, menghalau kekuatan ideologi lain yang ingin menghancurkan ideologi Pancasila. Baik, Bung Arif, terima kasih. Nah, Antv Lovers, sekali lagi kita ingat tadi 3 kata, otot, otak, dan omongan. Itu menjadi penting buat ormas kelas PP. Bukan sekedar berotot, juga dia punya otak Ya. dan punya omongan yang membangun negeri ini. Oke. Terima kasih Bung Terima Arif kasih, atas Bung Yusuf. waktunya. Sama-sama. Sukses ya. Sukses untuk selalu. kepemimpitannya. Untuk Antv juga selalu sukses. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.